Nah, marilah kita akan belajar mengenai mengevaluasi dan mengkonstruksi teks anekdot. Poin yang pertama ada mengevaluasi makna tersirat teks anekdot. Nah, anekdot adalah cerita singkat yang fiktif dan lucu tentang pribadi seseorang atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. Karena berupa cerita, anekdot memiliki ciri narasi, yaitu ada tokoh, latar, dan alur. Nah, anekdot bersifat fiktif karena peristiwa yang dikisahkan tidak sebenarnya terjadi atau benar terjadi, tetapi sudah dimodifikasi. Nah, anekdot menggelitik atau lucu karena dapat berisi humor. Anekdot juga mengisahkan pribadi tokoh, baik terkenal maupun tidak. Terakhir, anekdot digunakan untuk menyindir, mengkritik, mengecam, dan sebagainya. Nah, mengevaluasi berarti menilai kualitas sesuatu dari kelebihan dan kekurangannya. Dalam hal ini, mengevaluasi makna tersirat artinya menilai makna tersembunyi dalam sebuah anekdot dan pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, poin yang kedua ada mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, teks anekdot bukan hanya merupakan cerita yang mengandung kelucuan. Nah, lebih dari itu, di balik cerita yang lucu, anekdot mengandung makna tersirat berupa pesan melalui kritikan, sindiran, kecaman, dan sejenisnya. Jadi, dalam anekdot terkandung pesan yang ingin disampaikan. Nah, inilah yang disebut makna tersirat. Nah, makna tersebut dapat dipahami apabila ada kesamaan pengetahuan antara pencerita dan pendengar terhadap isi cerita yang disampaikan. Jika tidak, pendengar akan sulit memahami pesan dan kelucuannya. Nah, pengetahuan yang dimaksud adalah isi pencerita dan isi pendengar mengetahui latar belakang tokoh yang dianekdotkan. Nah, paling tidak keduanya tahu siapa tokoh dalam anekdot tersebut. Selain itu, keduanya juga berada di waktu, situasi, dan kondisi yang sama seperti anekdot tersebut diciptakan sesuai dengan zamannya. Nah, dengan begitu kita dapat mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot tersebut. Nah, di sini ada kutipan atau contoh dari teks anekdot. Adit adalah seseorang siswa SMA di Jakarta, sedangkan Slamet penduduk lokal. Waktu liburan ke Purwokerto, Adit sedang naik angkot bersama Slamet. Sampai pada suatu persimpangan lampu merah, ada kejadian mengejutkan. Lampu sudah hijau, angkot pun maju. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil menyerobot tepat di depan angkot. Semua penumpang sebuah mobil menyerobot tepat di depan angkot. Semua penumpang termasuk Adit dan Slamet sangat terkejut. Hampir saja tabrakan terjadi. Gila juga itu sopir mobilnya, menerobos lampu merah, seru Slamet sambil mengelus dada. Adit menghela napas panjang. Pasti sopirnya itu dari Jakarta. Nah, anekdot tersebut memiliki makna tersirat yang dapat dikonstruksikan dengan pengetahuan latar belakang warga Jakarta. Adit adalah siswa SMA di Jakarta sehingga ia tahu persis perangai warganya. Salah satu perangai yang terkenal adalah suka melanggar peraturan lalu lintas. Makna tersirat ini pula menjadi pesan penting dan sindiran untuk menaati rambu lalu lintas.